Ini menarik nih, kita Yes. mau bicara mengenai safar Ya. dan hukumnya seperti apa. Karena waktu itu terakhir, aku ada temen di Cengkareng, Oke. dia orang Jakarta. Terus akhirnya dia mengkosor sholat. Terus Karena gua buat dia kalau- itu udah safar. Iya, terus loh ini kan masih Jakarta. Allah Maha tahu. Gitu. Jadi sebenarnya mungkin Iya, banyak di antara iya, kita iya. yang masih belum paham pakem-pakemnya ya. Benar banget. Yang penting juga perempuan nih, karena katanya perempuan kalau pergi jauh itu harus ada mahramnya, apalagi iya kalau safar itu. Makanya langsung aja kita saksikan beritanya berikut ini. Hukum safar dalam Islam. Melaksanakan perjalanan jauh rasanya sudah bukan suatu halangan lagi bagi kita. Dan pasti di antara kita justru ada yang memiliki hobi traveling. Ya, berpergian keliling kota maupun luar negeri hanya untuk memuaskan keinginan kita atau hanya sekedar melepaskan penat ibu kota Jakarta. Atau hanya sekedar melepaskan penat. Dalam Islam, melakukan perjalanan jauh dinamakan dengan safar. Mungkin sebagian dari kita sudah mengetahuinya. Dalam hal ini, pernahkah Anda terpikir sebenarnya sampai jarak keberapa perjalanan kita disebut sebagai perjalanan jauh? Dan harus jarak keberapa kita boleh mengqashar sholat? Mayoritas ulama berpendapat bahwa jarak 60 km sudah termasuk ke dalam jarak safar atau jarak berpergian jauh. Sedang jarak safar yang diperbolehkan untuk mengqashar sholat adalah 48 mil atau sekitar 85 km. Namun, pendapat yang tepat dalam hal ini ialah tidak ada batasan tertentu untuk jarak safar yang diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Karena Rasulullah SAW sendiri tidak memberikan batasan, sehingga yang dijadikan patokan adalah urf atau kebiasaan masyarakat setempat. Dan bagi yang menyukai pergi jauh, terutama umat muslim, ternyata ada hukum safar dalam Islam yang patut kita ketahui. Hukum safar ini banyak jenisnya dan bisa berbeda-beda. Kenapa? Karena berpergian adalah sebuah sarana yang hukumnya berdasarkan tujuannya. Apa sajakah itu? Berikut pemaparannya. Tidak hanya sekedar pergi wisata yang jauh demi kepentingan diri sendiri, lalu kita menyepelekan hukumnya. Dalam Islam, berpergian juga telah diatur sedemikian rupa agar para umat muslim tidak salah langkah atau terjebak dalam tujuan yang salah. Yang pertama ialah kategori berpergian yang hukumnya adalah mubah. Bepergian macam ini diperbolehkan jika dilakukan untuk mendapatkan hiburan, kegembiraan, dan kesenangan jiwa. Berpergian yang semacam ini mensyaratkan dua hal penting. Yang pertama, seorang muslim harus mampu memperlihatkan identitas keislamannya. Dan syarat yang kedua yaitu tidak ikut berpartisipasi perkumpulan maksiat atau acara-acara yang diharamkan. Selain hukum mubah, berpergian ada pula yang hukumnya makruh atau dibenci. Bepergian seperti ini biasanya tidak mempunyai tujuan yang syar'i dan dilakukan hanya untuk mencari kesenangan belaka. Sebagai contoh, pergi ke negara atau tempat yang di dalamnya tersebar berbagai macam kerusakan, sehingga kita susah untuk menghindarinya dan kita pun tenggelam akan kemaksiatan. Selanjutnya ialah bepergian yang diharamkan. Wisata ini menjadi terlarang dan haram karena niatnya sudah tidak bagus dari awal sebelum berangkat. Seperti mengubah segala sesuatu yang diharamkan menjadi halal, kemudian sengaja pergi untuk ikut berpartisipasi di hari raya non-muslim. Tidak hanya itu pemirsa, pergi tanpa restu orang tua, tapi kita tetap memaksakan keinginan untuk pergi jauh, ternyata itu juga termasuk ke dalam hukum safar yang diharamkan. Astaghfirullahaladzim. Selain haram, ada juga bepergian hukumnya mustahabah atau dianjurkan. Sebagai contoh, bepergian yang dilakukan dalam rangka untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bepergian yang dalam rangka untuk mengamati kekuasaan Allah, sebagaimana firman Allah yang artinya, katakanlah, berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Ankabut ayat 20. Pemirsa,
Itulah hukumnya apabila kita ingin bepergian jauh atau safar. Dan jika kita sudah berniat baik untuk pergi, jangan sampai kita terjebak ke dalam lubang setan yang membuat kita jadi berlumur dosa. Bepergian jarak jauh atau safar ternyata banyak hukumnya dan berbeda-beda, tergantung dari niat dan tujuan kita. Hanya saja kita harus menjaga diri supaya tidak terjebak dalam maksiat yang terselubung. Tidak hanya itu, jarak safar yang diperbolehkan untuk mengqashar sholat ialah sepanjang 85 km. Karena meskipun jarak perjalanan kita jauh, kita sebagai umat muslim juga tidak boleh melupakan hal yang wajib, yaitu sholat 5 waktu. Pemirsa beriman, semoga informasi yang diberikan ini dapat memperluas pengetahuan kita mengenai safar atau perjalanan jauh. Ya, jelas sekarang kan? iya. Semuanya Jadi ya? kalau yang aku rangkumkan adalah semua kembali kepada niat. Jadi niat kita untuk safar itu seperti apa? Betul Dan sekali. tempat tujuannya itu tempat tujuannya seperti apa? Kalau tempat tujuan yang justru bisa membawa kita hanyut dalam kerusakan atau hal-hal yang tidak disukai sama Allah, itu justru menjadi haram. Betul sekali, dan tadi udah dijelaskan ya mengenai hukumnya itu mubah, Ya. makruh, haram, sampai mustahabah ya. Betul. Tapi kalau orang hamil terus maunya jalan-jalan terus ya, itu hukumnya apa ya? Makruh atau apa ya? Sebenarnya nggak apa-apa selama niatnya. Kalau emang hamil itu mau menemani suaminya nggak masalah. Dan kebetulan ini setelah ini kita mau bahas tentang amalan-amalan yang bisa dilakukan sama ibu hamil. Ah, ini penting nih untuk wanita Iya. hamil. Semoga adik saya nonton lagi hamil. Langsung aja kita saksikan beritanya berikut ini. Amalan untuk wanita hamil. Pemirsa beriman, menjadi seorang wanita memiliki banyak keutamaan dalam Islam yang membuatnya dikaruniai nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah, masing-masing memiliki keutamaannya tersendiri. Dan bagi wanita yang telah menikah, ladang amal baginya akan semakin terbuka lebar. Karena dengan melayani suami merupakan suatu bentuk ibadah. Bukan hanya itu, mengandung dan melahirkan anak juga bernilai pahala yang luar biasa. Oleh karena itu, masa kehamilan haruslah diisi dengan aktivitas dan amalan yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah pemirsa, amalan yang dilakukan seorang ibu hamil akan sangat berpengaruh terhadap janin yang dikandungnya. Lantas, apa sajakah amalan yang dapat dilakukan oleh wanita hamil? Pemirsa beriman, ibu yang mengandung seorang anak haruslah banyak bersyukur dengan kehamilannya, karena ia telah dipercaya untuk mengandung seorang bayi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur bukan hanya di lisan saja, namun juga termasuk dengan perbuatan, yakni dengan menjaga kandungan dengan sebaik-baiknya. Hal ini akan menambah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa dikaruniai bayi yang sehat serta kelak menjadi anak yang soleh dan soleha. Kemudian, seorang calon ibu selayaknya banyak berdoa demi kelancaran kehamilan dan saat melahirkan nanti. Ibu juga harus banyak berdoa untuk si jabang bayi supaya kelak menjadi anak yang soleh dan soleha. Berdoalah dengan khusyuk supaya doa-doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ialah yang artinya, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah kami anak yang soleh. Quran Surah As-Safat ayat 11. Ibu hamil hendaknya menjaga terus emosi supaya tetap stabil dan berusaha untuk tidak mudah marah, menjaga lisan serta tidak berkata kotor, karena janin dapat merasakan emosi ibunya loh yang sedang marah. Nauzubillah. Mendidik anak dapat dimulai sejak anak masih dalam kandungan. Seorang ibu memiliki waktu berbulan-bulan untuk bersama anak yang sedang dikandungnya tanpa terpisah sedikit pun. Oleh karena itu, berilah pendidikan pertama bagi anak yang masih berada dalam kandungan. Ajak janin bicara, bacakan Al-Quran, perdengarkan murotal, beribadahlah dengan rajin supaya anak memiliki sifat yang positif dan kelak mudah untuk diajari ibadah, karena sudah terbiasa sejak masih dalam kandungan. Memeriksakan kandungan adalah upaya dari orang tua si janin untuk menjaga kesehatan buah hatinya yang masih berada dalam kandungan.
Usahakan untuk memeriksakan kandungan secara teratur, supaya ibu dapat mengetahui kondisi janin dan apa yang harus dilakukan supaya janinnya sehat dan kuat. Seorang ibu hamil wajib berusaha sekuat tenaga menjaga asupan makanan yang masuk ke dalam perutnya. Makanan yang dikonsumsi harus terjamin kehalalannya. Jika ada yang subat atau diragukan kehalalannya, lebih baik ditinggalkan. Pemirsa beriman, salah satu bacaan doa yang banyak dibaca oleh para ibu yang sedang mengandung jabang bayi ialah doa agar jabang bayi yang dikandung nanti bisa lahir dengan mudah dan selamat, dan kalau sudah besar nanti menjadi anak yang soleh dan soleha. Berikut beberapa doa yang dianjurkan dalam Islam untuk ibu hamil. Surat Al-Fatihah, ini agar hati tenang dan menguatkan ingatan sang jabang bayi. Surat Yasin, menjauhkan anak dari godaan setan. Dan surah Al-Luqman, agar anaknya cerdas dan banyak akal. Jadi pemirsa, kehamilan merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita hamil hendaknya selalu menjaga mulut, sikap, serta perbuatannya. Karena dengan menambah keimanan dan ketakwaan akan membuat seorang wanita menjadi lebih mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, pastinya informasi berguna bagi wanita hamil ya. Buat kamu juga ya, katanya mau nambah lagi. Amin. Tapi hamil itu emang nikmat sekali pemirsa, dan banyak sekali Allah memberikan pahala-pahala yang double buat orang hamil. Ya. Nah baik, kalau sekarang kita mau bahas, pernah dengar nggak bahwa ada nama Muhammad dan Ali itu pernah bermasalah ketika di bandara? Iya, sebetulnya apa sih problemnya ya? Problemnya apa nanti kita akan bahas, jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.